warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 TKJ, apa kabar? Semoga kalian tetap betah di rumah ya. Jangan bosan di rumah karena kondisi seperti ini yang mengharuskan kita untuk tidak kemana-mana. Tapi yakinlah wabah ini cepat selesai. Oke, kali ini pelajaran page system, Bapak akan menjelaskan sedikit apa sih perbedaan komputer biasa dengan komputer gaming. Ya, komputer biasa yang mungkin jadi seperti ini, nak. Kenapa sih Bapak harus menjelaskan hal ini? Karena kalian itu ada jurusan TKJ, dan kemudian masyarakat, orang-orang, mereka taunya kalian itu pintar komputer, dan kemudian itu yang akan jadi referensi mereka bahwa ketika mereka akan membeli sebuah komputer, mereka akan bertanya sama kalian. Ya, mereka nggak mandang kalian kelas 10, 11, atau 12. Yang jelas, dengan jurusan kamu TKJ, kamu pasti bakal ditanya. Gitu. Jadi, jangan malu-maluin ya. Baik. Kita akan mengetahui tentang komputer biasa dan komputer gaming. Mungkin anak-anakku semua pada tahu, pasti ada dong, bahkan jauh banget perbedaan komputer biasa dengan komputer gaming. Komputer biasa adalah komputer yang biasa kita temukan di rumah-rumahan, di kantor-kantoran, yang dia diperuntukkan hanya untuk melakukan hal-hal yang ringan. Seperti contoh, kalau misalnya digunakan untuk keuangan, dia hanya menggunakan program-program penghitungan seperti Microsoft Excel. Atau kalau membuat surat ataupun tugas ataupun makalah hanya menggunakan Microsoft Word. Termasuk contoh juga untuk ibu-ibu ataupun orang tua yang anaknya baru masuk sekolah SMA atau kuliah yang tidak membutuhkan kerja yang berat seperti edit video, kemudian nonton film dengan spesifikasi Blu-ray atau 4K gitu ya. Jadi itu cukup. Termasuk juga komputer rumahan atau komputer biasa, selain memang harganya yang murah dan juga hemat listrik gitu. Dan kemudian apa sih bedanya dengan komputer gaming? Tentu sangat berbeda. Termasuk pengolahan datanya pun yang sangat berbeda. Dan yang perbedaan paling mencolok adalah sebenarnya komputer gaming ini adalah perangkat komputer biasa, tapi spesifikasinya jauh lebih tinggi. Di antaranya yang lebih tinggi adalah prosesor yang harus lebih cerdas, kemudian RAM random access memory yang lebih tinggi, penyimpanan yang lebih besar, dan kemudian yang paling penting adalah video graphic adapter atau VGA card ya, yang dimana mungkin kita semua pada tahu VGA card ini harganya 1/3 dari harga komputer itu sendiri, karena VGA card yang paling penting untuk mengelola data-datanya. Apa sih data-datanya? Di antaranya adalah video, kemudian audio yang dijadikan satu, kemudian perpaduan gambar dan sebagainya. Dan kemudian itu membutuhkan jalur data yang harus lebih cepat, harus lebih akurat. Maka komputer gaming spesifikasinya jauh harus lebih tinggi dari komputer rumahan. Dan kemudian kalau misalnya kita beli komputer gaming tapi sebenarnya kita tidak membutuhkan, kira-kira rugi nggak? Ya, rugi. Karena apa? Karena yang pertama, harganya jauh lebih mahal. Yang kedua, listriknya tidak lebih hemat daripada komputer rumahan, karena pekerjaan yang berat dari komputer itu akan memakan energi listrik yang jauh lebih besar. Namun beda cerita apabila kalau untuk investasi, sebenarnya kalau misalnya kita mampu untuk beli komputer gaming, sebenarnya kita bisa lebih rekomendasi untuk beli komputer gaming. Kenapa? Karena yang pertama, tidak hanya dalam waktu yang sebentar komputer itu digunakan. Artinya
kita tidak perlu bingung dalam beberapa tahun ke depan untuk mengganti komponen gitu. Misalnya untuk komponen grafis ya, karena grafis tidak secepat daripada gaming kebutuhannya. Kemudian kalau misalnya juga kita untuk ngedit foto atau video yang dengan resolusi tinggi, itu juga bisa seperti itu. Dan kalaupun kita mau nonton bersama keluarga dengan kualitas video yang jauh lebih tinggi seperti Blu-ray dan 4K, dan itu sudah mampu gitu. Jadi itu perbedaannya. Mungkin semoga bisa dipahami sama anak-anakku semua, dan nanti sambil belajar diperdalam lagi tentang hardware-nya, peripheral komputernya, kemudian nanti kamu bisa jadi tempat rekomendasi bertanya untuk merakit sebuah komputer, apakah kebutuhan komputer rumahan ataukah kebutuhan komputer gaming dan atau video editing. Nah, kemudian tugasnya silahkan kalian buat spesifikasi minimal dari komputer office atau komputer rumahan, kemudian spesifikasi minimal dari komputer gaming. Untuk mereknya silahkan kalian pilih saja, yang penting spesifikasi minimalnya jelas. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kalian tidak malas untuk belajar, tidak lelah dan tidak bosan untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.